Bau busuk dari limbah makanan menyengat hidung. Dewi mendorong punggung mertuanya, sekali sentakan yang pendek namun kuat. Pria tua berusia 70 tahun itu kehilangan keseimbangan. Tangannya yang mencoba menggapai pagar pengaman hanya meraih udara kosong. Terdengar suara debuman keras saat tubuhnya jatuh ke dalam tangki penampungan limbah sedalam 5 meter. Separuh tubuh sang kakek tenggelam ke dalam lumpur sisa makanan yang membusuk. Semakin ia bergerak, semakin dalam ia terperosok. Gas metana yang beracun mulai memenuhi paru-parunya. Itu adalah neraka yang dipenuhi belatung. Dewi mundur selangkah. Saat ia berbalik, ia melihat seseorang berjalan dari kejauhan. Darah di pembuluh darah Dewi seolah membeku. Siapakah orang itu? Mengapa di saat seperti ini, langkah kaki itu bisa mengubah segalanya? Atau mungkin tidak? Sang kakek yang meronta-ronta di dalam kubangan limbah, sang menantu yang menatapnya dari atas, dan seseorang yang mendekat. Pada saat ini, siapakah sampah yang sesungguhnya? Pukul 05.30 pagi. Dewi sudah membuka matanya bahkan sebelum alarm berbunyi. Aroma busuk dari sisa makanan yang meresap melalui jendela menusuk hidungnya. Sudah 3 tahun ia memulai hari dengan cara yang sama. Di sebuah pabrik pengolahan limbah makanan di pinggiran Bekasi, tempat yang telah dikelola oleh ayah mertuanya selama 20 tahun, bagi Dewi, ini adalah neraka di bumi. Dahulu, ia adalah seorang pegawai bank yang bekerja di ruang konsultasi nasabah prioritas, selalu mengenakan setelan yang rapi dan elegan. Sekarang, setiap hari ia harus mencium bau komberan sambil mengurus pembukuan pabrik. Dewi menghela napas sambil menatap cermin di kamar mandi. Usia 40 tahun. Hidupnya telah jatuh dari seorang bankir terhormat menjadi seorang pengurus pabrik limbah. Rasanya begitu menyedihkan. Saat ibu mertuanya masih hidup, semuanya masih bisa ditahan. Beliau selalu menjadi penengah yang baik. Namun, sejak ibu mertuanya meninggal 3 tahun lalu, kesabaran Dewi pun ikut terkikis habis. Saat ia melangkah ke dapur, ayah mertuanya, Baskoro, sudah duduk di meja makan. Wajahnya yang keriput dan punggungnya yang sedikit membungkuk tampak menua dengan cepat setelah kehilangan istrinya. Di mata Dewi, ia hanyalah sebuah beban. Sambil membuat kopi, Dewi sengaja membenturkan cangkir dengan keras. Baskoro mengangkat kepalanya dengan hati-hati. "Terima kasih, Dewi." "Ya Pak, silakan diminum," jawab Dewi dengan nada dingin. Baskoro merasakan perubahan sikap menantunya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Tanpa istrinya, ia merasa bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Sambil melihat Baskoro meminum kopinya, Dewi berpikir dalam hati. Cara minumnya yang berbunyi karena gigi palsunya terasa begitu menjijikkan. Hidup 20 tahun mengurus air kotor, apa yang bisa dibanggakan? Zaman sudah berubah. Tapi keras kepalanya tidak hilang-hilang. Ponselnya berdering. Lagi-lagi telepon dari penagih utang. Dewi masuk ke kamar mandi dan mengecilkan suaranya. "Ya, saya usahakan lunas minggu ini." Uang yang hangus karena investasi bodong terus mencekiknya. Suaminya, Agus, masih belum tahu apa-apa. Utang pinjaman online ilegal dan gali lubang tutup lubang kartu kredit sudah mencapai batasnya. Setelah menutup telepon, ia melihat Baskoro sedang memandangi foto mendiang istrinya di ruang tamu, pemandangan yang sama setiap pagi. Dewi berkata dengan dingin, "Bapak, sarapannya sudah siap, nanti keburu dingin." Baskoro bangkit dengan lunglai. Sambil menatap punggung mertuanya, Dewi berpikir, alangkah baiknya jika orang tua ini lenyap. Pabrik bisa dijual, utang bisa lunas, dan aku bisa memulai hidup baru. Saat sarapan, putranya, Bima, duduk di meja makan. Usianya 13 tahun. Akhir-akhir ini ia sering terlihat lelah dan mimisan, hal yang mengkhawatirkan Dewi. Namun, masalah utang yang mendesak jauh lebih penting baginya saat ini. Agus, sambil bersiap-siap berangkat kerja, berkata, "Pak, hari ini saya ada pertemuan dengan klien di Surabaya, mungkin pulang agak malam." Baskoro mengangguk. Dewi menyela, memangnya masih ada klien yang tersisa? Bukankah semuanya sudah beralih ke perusahaan besar? Nada dinginnya membuat bahu Baskoro merosot.
Agus menunjukkan ekspresi tidak nyaman, tetapi Dewi tidak peduli. Saat jam makan siang, ketika semua orang sudah pergi, Dewi menggeledah tas kerja Baskoro. Di antara tumpukan dokumen pabrik, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah polis asuransi jiwa. Uang pertanggungan sebesar 10 miliar rupiah, dengan penerima manfaat adalah suaminya, Agus. Tangan Dewi gemetar. 10 miliar? Seketika, otaknya mulai berhitung. Utang investasi 5 miliar bisa lunas, dan masih tersisa 5 miliar. Tidak. Utang pabrik ada 2 miliar, jadi sisanya 3 miliar. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Pukul 3 sore, telepon dari rumah sakit berdering. Apakah benar ini dengan wali dari Bima? Jantung Dewi berdebar kencang. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bima didiagnosis menderita leukemia akut. Pengobatan harus segera dimulai. Berita itu bagai sambaran petir. Dokter mengatakan biaya pengobatan minimal 2 miliar rupiah. Setelah menutup telepon, Dewi duduk termangu. Utang investasi 5 miliar, biaya pengobatan Bima 2 miliar, utang pabrik 2 miliar, total 9 miliar. Uang asuransi jiwa 10 miliar. Angka-angka itu cocok dengan sempurna. Dewi menatap keluar jendela. Baskoro sedang memeriksa tangki penampungan limbah. Sebuah lubang raksasa sedalam 5 meter, penuh dengan sampah makanan yang lengket dan menjijikkan. Sekali terjatuh, tidak mungkin bisa keluar sendiri. Malam itu, Dewi melihat Baskoro memberikan uang jajan kepada Bima. Selembar uang 10.000 rupiah. Dewi mencibir dalam hati. Punya asuransi 10 miliar, tapi hanya memberi cucunya 10.000. Orang tua yang egois. Bima, bilang terima kasih sama kakek, kata Dewi dengan dingin. Namun, dalam hatinya ia berpikir lain. Dengan 10 miliar itu, Bima bisa selamat. Ia bisa mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit terbaik. Pukul 11 malam, setelah Baskoro tertidur, Dewi diam-diam menyalakan komputernya. Hal pertama yang ia cari adalah cara menghapus riwayat pencarian. Kemudian ia mengetik. Beli obat tidur online, kasus kecelakaan kerja di pabrik pengolahan limbah, statistik kematian karena terpeleset. Sambil melihat hasil pencarian, Dewi mulai menyusun sebuah rencana. Setiap hari Selasa, para karyawan pergi untuk pelatihan keselamatan tahunan. Dari jam 9 pagi hingga 6 sore, hanya ada Baskoro dan dirinya di pabrik. Suaminya, Agus, setiap Selasa selalu pergi ke Surabaya untuk urusan bisnis, dan Bima ada di sekolah. Kondisi yang sempurna. Dewi menatap kalender. Selasa depan adalah hari H, pukul 2 dini hari, Dewi kembali memeriksa angka-angkanya. Utang 9 miliar dan asuransi 10 miliar. Ini adalah perhitungan sederhana. Satu nyawa seharga 10 miliar. Dan dengan 10 miliar itu, nyawa putranya bisa diselamatkan. Dewi tersenyum dingin. Toh usianya sudah 70 tahun. Sudah melewati rata-rata harapan hidup. Sekarang saatnya ia berguna untuk keluarga untuk terakhir kalinya, Bapak. Dari jendela, tangki penampungan limbah terlihat. Di bawah sinar rembulan, lubang itu menganga hitam, seolah siap menelan siapapun. Dewi menutup tirai. Semuanya akan dimulai. Keesokan harinya, Dewi mulai melakukan persiapan dengan matang. Pertama, ia mencari obat tidur secara online. Banyak produk yang dikemas dengan nama-nama yang meyakinkan seperti suplemen herbal untuk insomnia. Ia membaca ulasan dengan teliti. Seseorang menulis bahwa ia tidak sengaja meminum 2 butir dan pingsan sepanjang hari. Sempurna. Setelah menyelesaikan pesanan, Dewi pergi ke pabrik. Sambil berpura-pura membereskan pembukuan, ia mengamati sekeliling. CCTV hanya ada di kantor dan gerbang depan. Tidak ada satupun yang mengarah ke tangki penampungan limbah. Karena baunya yang menyengat, para karyawan pun hanya pergi ke sana jika benar-benar diperlukan. Ia memeriksa kembali tangki itu. Pagar pengamannya hanya setinggi pinggang dan sudah berkarat. Wajar untuk fasilitas yang sudah berusia 20 tahun. Saat ia menengok ke bawah, ampas makanan yang hitam seperti lumpur pekat memenuhi tangki. Sekali terperosok,
Sepertinya mustahil untuk bisa keluar sendiri. Dewi mengamati rutinitas Baskoro dengan lebih saksama. Setiap pagi ia bangun pukul 6, dan setelah makan siang, ia selalu minum kopi. 2 sendok gula, 1 sendok krimer, selalu sama. Setelah minum kopi, ia biasanya beristirahat di kantor atau berkeliling pabrik. Ketika paketnya tiba, Dewi mengunci pintu kamar dan membukanya. Di dalam botol putih itu ada pil-pil putih. Terlihat seperti vitamin biasa. Ia membaca petunjuknya, 1 butir adalah dosis yang dianjurkan untuk orang dewasa. Dewi mengambil 1 butir dan mulai bereksperimen. Ia menghancurkannya hingga menjadi bubuk halus. Saat dicampur ke dalam kopi, awalnya tidak larut dengan baik. Tetapi setelah dilarutkan terlebih dahulu dengan air panas, semuanya baik-baik saja. Rasanya memang pahit, tetapi ia yakin bisa menyamarkannya dengan menambahkan lebih banyak gula. Hari-hari berlalu, dan Dewi menjadi semakin berani. Setiap kali berpapasan dengan Baskoro, angka 10 miliar terlintas di kepalanya. 10 miliar yang berjalan, 10 miliar yang sedang makan, 10 miliar yang bernapas tanpa guna. Kondisi Bima semakin hari semakin memburuk. Pihak rumah sakit terus mendesaknya untuk segera dirawat inap dan memulai pengobatan. Namun, Dewi bahkan tidak mampu membayar uang muka sebesar 50 juta rupiah. Telepon dari penagih utang datang puluhan kali dalam sehari. Dewi memeriksa kembali jadwal suaminya, Agus. Perjalanan bisnisnya ke Surabaya setiap Selasa tidak berubah. Kali ini, ia bahkan harus berangkat lebih pagi. Bima juga mengatakan ada ujian penting di hari Selasa. Sepertinya tidak akan ada alasan untuk pulang lebih awal. Semakin dekat hari H, Dewi justru merasa semakin tenang. Anehnya, ia tidak merasa takut. Yang ada hanyalah keinginan untuk segera mengakhiri semuanya. Pikiran bahwa ia akan segera terbebas dari kemiskinan yang memuakkan ini, dari utang, dari bau limbah, membuat jantungnya berdebar. Di akhir pekan terakhir, Dewi bersikap lebih ramah dari biasanya. Ia memasak lauk kesukaan Baskoro dan menyeduh kopinya dengan penuh perhatian. Baskoro bingung dengan perubahan sikap menantunya yang tiba-tiba, tetapi Dewi tidak peduli. Toh, ini adalah yang terakhir kalinya. Dewi membeli sepasang sarung tangan karet dengan alasan untuk membersihkan tangki limbah. Padahal, tujuan sebenarnya adalah agar tidak meninggalkan sidik jari. Ia juga sudah menyiapkan bubuk obat tidur di dalam sebuah kantong kecil. 5 butir. Bukan dosis yang mematikan, tetapi cukup untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Senin malam, Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Berita di TV sedang menayangkan laporan tentang meningkatnya angka kecelakaan kerja di pabrik pengolahan limbah. Dewi menyimaknya dengan saksama. Laporan itu menyebutkan bahwa kecelakaan jatuh sering terjadi karena fasilitas yang sudah tua. Waktu yang sangat tepat. Jika besok terjadi kecelakaan, tidak akan ada yang curiga. Agus, sambil mengemasi tasnya, berkata, "Besok aku harus berangkat subuh. Ada rapat pagi dengan klien di Surabaya." Dewi mengangguk. Sesuai rencana. Bima juga sudah tidur lebih awal. Tenaganya banyak terkuras karena leukemia. Dewi sedikit membuka pintu kamar putranya dan mengintip. Melihat wajah pucatnya yang tertidur pulas terasa begitu menyakitkan. "Tunggu sebentar, Nak. Ibu akan selesaikan semuanya." Dewi kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus menyimulasikan kejadian besok. Para karyawan pergi, ia menyeduh kopi, Baskoro meminumnya, kesadarannya mulai kabur, lalu ia memancingnya ke tangki penampungan. Menjelang fajar, Agus bangun dengan diam. Terdengar suara ia mandi dan berganti pakaian. Begitu suara pintu depan tertutup, Dewi membuka matanya. Akhirnya, Selasa pagi tiba. Dewi bangun seperti biasa dan pergi ke dapur. Baskoro sudah duduk di meja makan. Sambil menyiapkan sarapan, Dewi berpikir, ini adalah sarapan terakhirnya. Bima juga bangun dan bersiap-siap ke sekolah. "Bu, doakan ujianku lancar ya." "Tentu, semangat ya, Nak." Dewi memeluk putranya. Lebih erat dari biasanya. "Bima,
Dengan sedikit kebingungan, berangkat ke sekolah. Pukul 8. Para karyawan mulai berkumpul. Bus sewaan untuk pelatihan keselamatan sudah tiba. Pak, kami berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Baskoro melambaikan tangan. Dewi memperhatikan para karyawan menaiki bus. 12 orang, semuanya sudah naik. Setelah bus berangkat, pabrik menjadi sunyi. Kini hanya ada Baskoro dan Dewi. Dewi pergi ke dapur untuk menyiapkan kopi. Cangkir muk hitam khusus untuk Baskoro. Ia menuangkan air panas, memasukkan bubuk kopi, 4 sendok gula. Dan terakhir, dari kantong yang sudah disiapkannya, Dewi menuangkan bubuk obat tidur. Bubuk putih itu lenyap ke dalam kopi. Ia mengaduknya dengan baik. Bapak, kopinya. Dewi menyodorkan kopi itu. Baskoro menerimanya tanpa curiga. Terima kasih. Baskoro meminum seteguk kopi. Dewi memperhatikannya. Seteguk lagi, dan seteguk lagi. Cangkir itu mulai kosong. Sekitar 15 menit kemudian, Baskoro menguap. Aneh, tiba-tiba jadi mengantuk sekali. Mungkin Bapak kurang tidur semalam, kata Dewi dengan tenang. Baskoro menggosok matanya dan bangkit, tetapi ia langsung terhuyung. Kepalaku pusing. Inilah saatnya. Dewi memegang lengan Baskoro. Bapak, tolong lihat pompa di tangki penampungan. Sepertinya ada suara aneh. Dalam kondisi setengah sadar, Baskoro mengangguk. Dewi memapahnya menuju tangki penampungan. Sesampainya di depan tangki, Baskoro sudah hampir kehilangan kesadarannya. Dewi mengeluarkan sarung tangan karet dan memakainya. Lihat di sini. Pak. Dewi menunjuk ke seberang pagar pembatas. Baskoro membungkukkan badannya dengan susah payah. Itulah saatnya. Dewi tidak ragu-ragu. Uang 10 miliar ada di depan matanya. Tangan Dewi mendorong punggung Baskoro. Tidak perlu tenaga yang besar. Tubuh yang terhuyung karena pengaruh obat tidur itu dengan mudahnya condong melewati pagar pembatas. Sebur. Dengan suara debuman yang tumpul, Baskoro jatuh ke dalam tangki penampungan limbah. Lumpur hitam sisa makanan itu menelannya. Dewi berpegangan pada pagar dan menatap ke bawah. Baskoro meronta-ronta, tetapi dalam kondisi setengah sadar, ia tidak bisa bergerak dengan benar. Limbah yang lengket itu menariknya ke bawah. Kepalanya berulang kali tenggelam dan muncul kembali. Dewi menyaksikannya dengan dingin. 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu. Gerakan Baskoro semakin melemah. Setelah sekitar 5 menit, ia hampir tidak bergerak sama sekali. Dewi melihat jam tangannya. Pukul 10.10. Cukup menunggu 10 menit lagi. Waktu yang cukup untuk mati lemas. Dewi melepas sarung tangan karetnya, memasukkannya ke dalam saku, dan kembali ke kantor. Ia harus bersikap wajar seandainya ada orang yang datang. Ia duduk di kursi kantor dan menyalakan layar komputer, tetapi tidak ada yang bisa ia lihat. Matanya hanya tertuju pada jam. Pukul 10.20. Cukup. Sekarang saatnya menelepon 119. Dewi kembali berjalan menuju tangki. Ia harus berakting seolah-olah baru menemukannya. Saat ia hampir sampai di tangki, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, Dewi berhenti. Jantungnya mulai berdebar kencang. Apakah ada orang? Apakah ada yang melihat? Dewi menahan napas dan menajamkan pendengarannya. Tetapi tidak ada suara lagi yang terdengar. Hanya suara angin. Apakah hanya perasaanku saja? Dewi mendekati tangki dengan hati-hati. Ia melihat sekeliling. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega. Sekarang saatnya memulai akting. Dewi menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekeras mungkin. Bapak! Bapak! Tidak ada jawaban. Tentu saja. Dewi mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor 119. Halo, ini dari pabrik pengolahan limbah di Bekasi. Ayah mertua saya jatuh ke dalam tangki penampungan. Suara Dewi bergetar dengan sempurna. Terdengar seperti menantu yang benar-benar panik. Tolong cepat datang. Sepertinya beliau tidak sadarkan diri. Setelah menutup telepon, Dewi merasakan sudut bibirnya terangkat. Sempurna. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sebentar lagi,
10 miliar. Ibu. Seluruh tubuh Dewi membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Bima berdiri di sana. Masih mengenakan seragam sekolah, dengan wajah pucat dan mata yang penuh dengan keterkejutan. Bima, suara Dewi tercekat. Ini tidak mungkin. Bima seharusnya ada di sekolah. Bibir Bima bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap ibunya. Dari kejauhan, terdengar suara sirene ambulans. Dewi segera mendekati Bima. Bima mundur, tetapi Dewi mencengkeram bahu putranya dengan erat. Bima, apa yang kamu lihat? Bima menggelengkan kepalanya. Sepertinya ia tidak ingin bicara. Dewi mencengkeram bahu Bima lebih keras, hingga kukunya menancap. Dengar baik-baik. Apapun yang kamu lihat, itu hanya salah lihat. Kakekmu terpeleset dan jatuh sendiri. Mengerti? Air mata mulai mengalir di pipi Bima. Dewi memegang wajah putranya dengan kedua tangannya. Bima, coba pikirkan. Kalau ibu tidak ada, kamu mau hidup bagaimana? Apa ayah bisa mengurusmu sendirian? Siapa yang akan membayar biaya rumah sakitmu, biaya sekolahmu? Suara Dewi menjadi rendah dan dingin. Kalau kamu bicara macam-macam sekarang, ibu akan masuk penjara. Lalu siapa yang akan membiayai pengobatan leukemiamu? Bima mulai terisak, beban ini terlalu berat untuk anak berusia 13 tahun. Ambulans tiba. Para petugas penyelamat berlarian. Dewi segera berbisik kepada Bima, kamu tidak melihat apa-apa. Kedatanganmu ke sini juga rahasia. Mengerti? Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya gemetar. Para petugas berhasil mengangkat tubuh Baskoro. Dewi memulai aktingnya yang sempurna. Ia menangis sambil memanggil-manggil nama Baskoro dan memohon kepada petugas untuk segera membawanya ke rumah sakit. Di dalam ambulans, Dewi menggenggam tangan Bima dengan erat. Terlihat seperti sedang menenangkan, padahal itu adalah sebuah peringatan. Bima hanya menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Di unit gawat darurat, dokter keluar dan menjelaskan. Pasien mengalami sesak napas karena menghirup limbah. Dan anehnya, kami menemukan kandungan obat tidur dalam darahnya. Polisi datang. Dewi menjawab dengan tenang. Ia berkata sedang di kantor saat mendengar suara dan ketika ia keluar, mertuanya sudah terjatuh. Ia sama sekali tidak tahu menahu soal obat tidur. Apakah ada saksi mata? Tanya polisi. Dewi melirik Bima. Bima menggigit bibirnya. Tidak ada. Para karyawan sedang pergi pelatihan. Anak ini. Polisi menunjuk Bima. Dia putra saya. Dia datang setelah saya hubungi dari sekolah. Bima mengangkat kepalanya dan menatap polisi itu. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. Dewi segera menggenggam tangan Bima. Sangat erat hingga kukunya menancap di punggung tangan putranya. Benar kan, Bima? Kamu datang setelah ibu telepon dari sekolah, kan? Bima terdiam sejenak. Polisi menunggu. Cengkeraman tangan Dewi semakin kuat. Iya, jawabnya dengan suara pelan. Ia benci harus berbohong, tetapi ancaman ibunya lebih menakutkan. Polisi itu mengangguk dan pergi. Agus tiba. Di depan suaminya, Dewi memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Ia menangis sambil menjelaskan situasinya dan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap Baskoro. Malam itu, di koridor rumah sakit, saat Agus pergi membeli kopi, Dewi tinggal berdua dengan Bima. Bima, Dewi mencoba mengelus kepala putranya, tetapi Bima menghindar. Aku takut sama ibu. Suara Bima bergetar. Tidak perlu takut. Ibu melakukan ini untukmu. Untuk biaya pengobatanku. Memangnya kenapa? Lebih baik aku mati. Kakekmu sudah 70 tahun. Berapa lama lagi ia akan hidup? Kata-kata Dewi begitu dingin. Bima menatap ibunya seolah-olah ia adalah orang asing. Keesokan harinya, dokter menjelaskan kondisi Baskoro. Kerusakan otak membuatnya dalam keadaan vegetatif. Namun, ia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Terkadang, ia meneteskan air mata. Saat jam besuk di ruang ICU, Bima berdiri di samping tempat tidur Baskoro. Dikelilingi oleh berbagai macam alat medis, tubuh kakeknya terlihat begitu kecil. Kakek,
Panggil Bima pelan. Pada saat itu, air mata mengalir dari mata Baskoro. Meskipun tidak sadar, sepertinya ia bisa merasakan sesuatu. Bima memegang tangan kakeknya. Tangan yang dingin dan kurus. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku. Air mata Bima jatuh di punggung tangan Baskoro. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ancaman ibunya terngiang-ngiang, dan ia benar-benar takut jika harus hidup tanpa ibunya. Seminggu berlalu. Bima tidak bisa fokus di sekolah. Setiap malam ia bermimpi buruk. Mimpi kakeknya jatuh ke dalam tangki. Mimpi ibunya mendorong kakeknya. Dan mimpi dirinya sendiri yang sedang berbohong. Dewi terus mengawasi Bima. Di sekolah, di rumah sakit. Ia cemas jika Bima akan mengatakan yang sebenarnya. Ingat, kalau kamu buka mulut, keluarga kita akan hancur. Setiap malam, Dewi mengingatkan Bima. Bima hanya bisa mengangguk. 2 minggu berlalu. Baskoro masih dalam keadaan vegetatif, dan penyelidikan polisi tampaknya akan ditutup sebagai kecelakaan. Mereka berasumsi Baskoro diam-diam meminum obat tidur karena insomnia. Suatu sore, Bima kembali mengunjungi ruang ICU. Baskoro masih terbaring. Dan hari ini pun, ia meneteskan air mata. Bima berbisik di telinga kakeknya. Kakek, ini aku. Bima, maafkan aku. Aku pengecut. Air mata Baskoro mengalir lebih deras. Seolah-olah ia tahu segalanya. Hati Bima terasa hancur. Dorongan untuk mengatakan yang sebenarnya sudah sampai di ujung lidah. Tetapi saat itu, pintu kamar terbuka. Dewi masuk. Tatapannya tajam. Bima, ayo pulang. Bima menatap kakeknya untuk terakhir kalinya. Kakek yang masih terus menangis. Ia merasa begitu tidak berguna karena tidak bisa berbuat apa-apa. Saat keluar dari rumah sakit, Dewi berkata, "Sebentar lagi, kita akan memutuskan untuk mencabut alat penunjang kehidupan kakekmu. Ayahmu juga sudah setuju." Bima berhenti. Ibu mau membunuh kakek? Bukan. Ibu hanya ingin mengakhiri penderitaannya. Suara Dewi tidak menunjukkan emosi sama sekali. Bima merasa ibunya seperti monster. Malam itu, Bima menulis semuanya di buku hariannya. Apa yang ia lihat hari itu, ancaman ibunya, kebohongannya, semuanya. Ia berjanji, suatu hari nanti jika ia sudah punya keberanian, ia akan memberikan buku harian ini kepada polisi. Tetapi tidak sekarang. Sekarang ia masih terlalu takut. 3 minggu telah berlalu sejak kecelakaan itu. Baskoro masih terbaring di ICU. Kesadarannya belum kembali, tetapi air matanya terus mengalir. Dokter pun tidak bisa menjelaskan fenomena itu. Dewi datang ke rumah sakit setiap hari, melanjutkan aktingnya sebagai menantu yang sempurna. Di depan para perawat, ia bahkan menangis sambil memegang tangan Baskoro. Namun, ketika tidak ada siapa-siapa, ia menatap Baskoro dengan mata dingin. "Sepertinya sudah saatnya kita melepaskan Bapak, Mas," kata Dewi kepada Agus suatu hari. Agus tampak bimbang. Tapi dokter juga bilang kemungkinan pulihnya tidak ada. Membiarkannya seperti ini justru hanya akan menyiksa Bapak. Kata-kata Dewi terdengar meyakinkan. Biaya rumah sakit tidak sedikit, dan yang terpenting, kemungkinan Baskoro untuk sadar benar-benar tampak mustahil. Saat itu, telepon dari kantor polisi berdering. Dewi tegang, tetapi ia mengangkatnya dengan tenang. "Kami ingin memberitahukan hasil penyelidikan. Bisakah Anda datang ke kantor polisi besok pagi?" Jantung Dewi berdebar kencang. Apakah mereka menemukan sesuatu? Apakah Bima mengatakan sesuatu? Keesokan paginya, Dewi menuju kantor polisi. Bima di sekolah, Agus di kantor. Ia sendirian. Di ruang interogasi, seorang detektif membuka sebuah map. "Kami sudah menyelidiki kandungan obat tidur itu." Dewi menahan napas. Ternyata, Pak Baskoro memang punya catatan resep obat insomnia baru-baru ini. Dewi memasang ekspresi terkejut. Ini di luar dugaannya. "Benarkah? Saya sama sekali tidak tahu. Kemungkinan besar beliau menyembunyikannya dari keluarga. Orang tua seringkali begitu."
Detektif itu menjelaskan bahwa ada catatan Baskoro mendapatkan resep obat tidur dari klinik dekat rumah sebulan yang lalu. Tentu saja itu bohong. Dewilah yang mendapatkan resep itu atas nama Baskoro, tetapi tidak ada yang mencurigainya. Jadi, kami akan menutup kasus ini sebagai kecelakaan kerja biasa. Dewi menghela napas lega. Sempurna. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keluar dari kantor polisi, Dewi tersenyum penuh kemenangan. Sekarang yang tersisa hanyalah mencabut alat penunjang kehidupan. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang aneh. Setelah Bima pulang dari menjenguk Baskoro di ICU, ada yang berbeda darinya. Ia memegang sesuatu di tangannya. Apa itu? Tanya Dewi. Yang dipegang Bima adalah sebuah alat perekam suara kecil. Kakek sadar. Wajah Dewi menegang. Apa maksudmu? Hanya sebentar, tapi beliau sadar dan bicara. Bima menyalakan alat perekam itu. Di tengah suara berisik, terdengar suara Baskoro yang samar. Dewi. Rong. Aku. Rekaman itu terputus di sana. Tapi itu sudah cukup. Bukti bahwa Baskoro mengingat semuanya. Dewi mencoba merebut alat perekam itu, tetapi Bima menghindar. Aku akan memberikan ini ke polisi. Bima. Kalau begitu, aku tahu, ibu akan masuk penjara, tapi aku sudah tidak tahan lagi. Suara Bima terdengar tegas. Dewi berlutut di depan putranya. Tolong, nak, demi ibu, sekali ini saja. Tetapi Bima menggelengkan kepalanya. Bukan demi ibu. Ini demi kakek. Saat itu, telepon dari rumah sakit berdering. Pasien atas nama Baskoro telah sadar sepenuhnya. Ponsel di tangan Dewi terjatuh. Semuanya berakhir. Jika Baskoro sudah sadar, semua kebenaran akan terungkap. Obat tidur yang ia campurkan, caranya memancing ke tangki, dan fakta bahwa ialah yang mendorong Baskoro. Bima berkata pelan, "Ibu, sekarang saatnya mengatakan yang sebenarnya." Dari luar jendela, terdengar suara sirene mobil polisi. Seseorang pasti telah melapor. Mungkin pihak rumah sakit langsung melapor setelah mendengar kesaksian Baskoro. Dewi menatap keluar jendela. Mobil polisi berhenti di depan rumahnya. Saudari Dewi. Terdengar suara polisi. Dewi menatap Bima. Di mata putranya, tidak ada lagi cinta untuknya. Hanya ada penghinaan dan kekecewaan. Suara gedoran di pintu depan semakin keras. Saudari Dewi, Anda di dalam? Tolong buka pintunya. Dewi perlahan bangkit. Permainan telah berakhir. Suara pintu mobil polisi yang tertutup menggema di lingkungan itu. Dewi duduk di kursi belakang dan menatap keluar jendela. Para tetangga mengintip dari balik tirai. Seolah terdengar suara mereka berbisik-bisik. Di ruang interogasi kantor polisi, detektif meletakkan alat perekam suara di atas meja. Alat perekam yang diserahkan oleh Bima. Dewi. Dorong. Aku. Suara Baskoro menggema di ruangan itu. Dewi menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Detektif itu membuka berkas dan berkata, Pak Baskoro mengingat semuanya. Obat tidur di dalam kopi, cara Anda memancingnya ke tangki, dan fakta bahwa Anda yang mendorongnya. Dewi terdiam. Tidak ada alibi yang bisa ia berikan. Kenapa Anda melakukannya? Atas pertanyaan detektif itu, Dewi perlahan membuka mulutnya. Karena uang. Satu kata itu mengandung segalanya. Utang 5 miliar, biaya pengobatan putranya, dan asuransi 10 miliar. Sebuah perhitungan sederhana. Perhitungan mengerikan yang menilai nyawa seseorang dengan uang. Saat ia dipindahkan ke rumah tahanan, Agus datang menjenguk. Wajahnya tampak kuyu, sulit baginya menerima kenyataan bahwa wanita yang pernah ia cintai mencoba membunuh ayahnya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Suara Agus bergetar. Maafkan aku. Hanya itu yang bisa dikatakan Dewi. Agus menyerahkan sebuah amplop, surat gugatan cerai. Bima akan aku yang urus. Dewi mengangkat kepalanya. Apa Bima baik-baik saja? Agus tidak menjawab dan berbalik pergi. Itulah pertemuan terakhir mereka. Persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak. Karyawan pabrik, tetangga, dan bahkan wartawan.
Jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa secara terencana melakukan percobaan pembunuhan terhadap ayah mertuanya sendiri demi mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar 10 miliar rupiah. Dewi mengakui semuanya. Pembelian obat tidur, mencampurkannya ke dalam kopi, dan mendorong Baskoro ke dalam tangki. Bima naik ke kursi saksi. Melihat seorang anak laki-laki berusia 13 tahun memberikan kesaksian di pengadilan membuat hati semua orang pilu. Hari itu, saya melihatnya. Ibu mendorong kakek. Suara Bima pelan, tetapi jelas. Ibu menyuruh saya berbohong, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia mengancam saya, bertanya bagaimana saya akan hidup tanpanya. Ruang sidang menjadi riuh. Seorang ibu yang tega, memaksa putranya sendiri untuk berbohong, tatapan para pengunjung sidang terasa dingin. Pengacara mencoba mengajukan pembelaan, menyebutkan soal biaya pengobatan anak, utang yang tak tertanggungkan, dan stres ekstrem. Namun, semua itu tidak bisa membenarkan percobaan pembunuhan. Baskoro juga hadir sebagai saksi. Meskipun duduk di kursi roda, kesadarannya sudah pulih sepenuhnya. Para dokter pun takjub dengan kesembuhannya yang ajaib. "Apakah Anda ingat kejadian hari itu?" tanya jaksa. Baskoro mengangguk. "Menantu saya yang mendorong saya." Satu kalimat itu membuat Dewi hangkur. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Tetapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kemarahan karena telah tertangkap. Vonis dijatuhkan. Terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. 8 tahun. Dewi menatap hakim dengan tatapan kosong. Itu berarti ia akan berada di penjara sampai Bima dewasa. Saat meninggalkan ruang sidang, Dewi menatap keluarganya untuk terakhir kalinya. Agus memalingkan muka, Bima menghindari tatapannya. Hanya Baskoro yang menatapnya. Tatapannya mengandung emosi yang kompleks. Kemarahan, kekecewaan, dan mungkin sedikit belas kasihan. Kehidupan di penjara dimulai. Di sana, Dewi mendapat julukan menantu sampah. Dinding beton yang dingin, jeruji besi, dan seragam narapidana. Wanita yang pernah menjadi seorang bankir itu kini menjadi narapidana nomor 2847. Tidak ada yang menjenguknya. Baik Agus maupun Bima tidak pernah datang. Dewi menulis surat setiap hari, tetapi tidak pernah ada balasan. 8 tahun berlalu, Dewi dibebaskan. Tidak ada yang menjemputnya. Tentu saja, ia menyewa sebuah kamar kos kecil, dan mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah restoran. Ironisnya, pekerjaan yang ia lakukan adalah membersihkan sampah makanan. Setiap hari, sambil mencium bau busuk, ia teringat akan tangki penampungan di hari itu. Suatu hari, di jalan, ia tidak sengaja melihat Bima. Bima yang kini berusia 21 tahun telah menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Mengenakan jas putih, penampilannya saat memasuki rumah sakit terlihat begitu membanggakan. Dewi ingin mendekatinya, ingin menyapanya, walau hanya sepatah kata. Tetapi Bima melihatnya lebih dulu. Tatapan mereka bertemu sejenak. Di mata Bima, tidak ada apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kerinduan. Tidak ada apa-apa. Ia hanya melewatinya begitu saja, seolah-olah melihat orang asing. Dewi membeku di tempatnya. Dilupakan oleh putranya sendiri. Itulah hukuman yang paling berat. Kembali ke kamarnya, Dewi menatap cermin. Usia 48 tahun. Rambutnya sudah banyak beruban, keriputnya semakin dalam. 8 tahun yang lalu, wanita yang mempertaruhkan segalanya demi 10 miliar itu kini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada cinta dari putranya. Dari jendela, terlihat cerobong asap pabrik pengolahan limbah. Masih mengeluarkan asap hitam. Ia mendengar kabar bahwa Baskoro telah meninggal dunia tahun lalu. Dengan tenang, dikelilingi oleh keluarganya, Dewi makan malam sendirian. Semangkuk mie instan. Ia kini telah menjadi hantu. Hidup, tetapi tidak berbeda dengan mati. Begitulah ia menjalani sisa hidupnya yang seperti combran.